Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Laga antara Manchester United melawan Bournemouth menjadi salah satu laga yang penuh kejutan pada game week ke-17 Premier League. Bagaimana tidak, MU yang di atas kertas diunggulkan malah takluk dengan kekalahan 3 gol tanpa balas. Bournemouth sementara itu panen pujian karena efektivitas yang mereka tunjukkan. Semua orang tentu terkejut melihat bagaimana transformasi Bournemouth musim ini. Klub yang sebelumnya adalah langganan degradasi kini menjelma menjadi kekuatan menakutkan yang bisa mengganggu kekuatan tradisional IPL. Lalu bagaimana transformasi Bournemouth asuhan Andoni Iraola ini? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan kamu sudah subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Karena akan ada info-info menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Kompetisi Premier League memang tidak pernah gagal memberi kejutan. Setiap musimnya pasti ada saja tim underrated yang performanya tidak begitu diunggulkan orang-orang. Musim ini status tim underrated seperti itu menjadi milik Bournemouth. Sebagai sebuah tim yang tidak begitu familiar buat orang awam, Bournemouth bukanlah tim yang spesial. 3 tahun sudah Bournemouth bertahan di Premier League semenjak terakhir kali promosi pada musim 2021-2022. Catatan skuad yang kini dipusut Andoni Iraola pun tidak begitu spesial dalam periode 2 musim sebelumnya. Bournemouth lebih sering berkutat di papan tengah, bahkan di papan bawah, alih-alih bersaing di papan atas untuk memperebutkan tiket ke Eropa. Mundur ke musim 2022-2023, musim pertama Bournemouth promosi ke Premier League. Tim berjuluk The Sharks ini tidak bisa berbuat banyak. Sempat berjuang di zona degradasi, Bournemouth akhirnya menuntaskan kompetisi di urutan ke-15 klasemen. Target The Sharks pada akhirnya terpenuhi, yakni untuk bertahan di kasta tertinggi. Maju ke musim berikutnya, atau lebih tepatnya ke musim 2023-2024. Musim inilah yang menjadi akhir bagi era Gary O'Neil. Setelah mengalami rentetan hasil buruk yang membuat dirinya hanya menang 2 kali dan kalah 11 kali dalam 16 laga, posisi O'Neil sebagai pelatih kepala lantas dicopot. Bournemouth masih kesulitan berjuang melawan zona merah, sampai akhirnya sosok penyelamat mereka datang merapat ke Vitality Stadium. Tidak bisa dipungkiri bahwa bangkitnya Bournemouth adalah efek dari kedatangan entrenador baru Andoni Iraola. Ketika situasi klub sedang goyah dan berujung pada hengkangnya Gary O'Neil, Iraola datang membawa harapan baru. Pelatih muda inilah yang mengentaskan Bournemouth dari zona degradasi. Didatangkan dari Rayo Vallecano pada pertengahan musim, Iraola langsung menunjukkan efek cukup instan. Iraola sejatinya hanya ditugasi memperbaiki performa Bournemouth dan menghindarkan mereka dari zona degradasi. Namun yang dilakukan entrenador Spanyol justru lebih dari itu. Iraola membawa Bournemouth finish di papan tengah, atau tepatnya di urutan ke-12 klasemen akhir. Sepak bola modern lagi-lagi adalah soal bagaimana sebuah tim mampu memegang kontrol lini tengah. Taktik semacam inilah yang dijadikan pakem Iraola di Bournemouth. Taktik yang diusung Iraola ke dalam Bournemouth sejatinya merupakan taktik yang cukup berisiko. Iraola sangat bergantung pada pemain yang punya agresivitas bagus dalam melakukan pressing. Dalam situasi bertahan, ketika hampir semua tim papan bawah memilih bermain menunggu dan menerapkan pola medium sampai low block, Iraola memilih mengepres lawan dari pertahanan lawan itu sendiri. Di sisi lain, adanya para pemain cepat seperti Marcus Tavernier dan Justin Clifford juga memberi berkah tersendiri buat Iraola. Pemain-pemain seperti inilah yang menjadi outlet utama serangan cepat Bournemouth. Bournemouth berkali-kali berusaha mendobrak pertahanan lawan dengan skema serangan cepat. Satu lagi kemampuan yang bisa jadi nilai plus seorang Andoni Iraola adalah kepiawaiannya menganalisa setiap lawan. Ambil contoh dalam laga kontra Manchester United. Sebelum laga, Iraola berbicara kepada awak media bahwa timnya akan memanfaatkan situasi-situasi set piece sebaik mungkin, karena set piece adalah salah satu kelemahan MU. Hasilnya, 1 dari 3 gol Bournemouth memang lahir dari set piece, tepatnya pada gol pertama mereka.
Selalu ada cerita tim-tim kecil menantang para raksasa IPL di setiap musimnya. Setelah beberapa nama seperti Brighton, Newcastle, Wolves, hingga Nottingham Forest, sekarang giliran Bournemouth. The Cherries musim ini benar-benar memberi banyak kejutan dengan keberhasilan mereka merangsek menuju papan atas klasemen. Kemenangan 2 gol tanpa balas atas Arsenal barangkali menjadi sinyal awal bahwa Bournemouth adalah tim yang berbahaya musim ini. Katakanlah Arsenal kalah akibat mereka bermain dengan 10 pemain. Namun tanpa strategi fast break yang brilian dari Iraola, Bournemouth mungkin akan tetap kesulitan membongkar rapatnya pertahanan meriam London. Siapa sangka hasil melawan Arsenal rupanya jadi permulaan Bournemouth menantang para raksasa lainnya. Di awal November, Iraola dan pasukannya kembali memberi gebrakan. Kali ini mereka menghempas Manchester City yang sedang dalam krisis lewat kemenangan 2-1. Seakan mengincar sesuatu yang lebih besar dibanding hanya keluar dari zona merah, Bournemouth memberi 2 kejutan di bulan Desember. Pertama, mereka menaklukkan Tottenham, tim yang secara gaya main memang menguntungkan bagi strategi permainan cepat Iraola. Lalu mereka membantai Manchester United di Old Trafford, padahal tim yang satu ini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya di bawah Ruben Amorim. Siapa yang mengira kalau klasemen Premier League 2024-2025 akan kelihatan seperti sekarang? Bournemouth yang biasanya langganan zona degradasi tiba-tiba menyodok ke 5 besar klasemen. Praktis ini membawa harapan baru buat para pendukung The Cherries, di mana tim ini berpotensi mengeluarkan penampilan terbaiknya bersama Andoni Iraola. Setiap kali sebuah tim mengalami peningkatan performa, tentu ada sebuah peningkatan target pula. Bournemouth pun demikian. Sekian lama punya target keluar dari zona degradasi, pada akhirnya mereka kini mengincar spot Eropa. Satu target yang menurut Iraola bakal meningkatkan kualitas serta pengalaman para pemainnya di level profesional. Pasca laga melawan Manchester United, Iraola ditanya mengenai kans timnya berlaga di ajang Eropa. Pelatih asal Spanyol itu cukup yakin bahwa The Cherries bisa menjadi tim kejutan berikutnya yang mentas di kompetisi antar klub benua biru. Namun Iraola kembali mengingatkan kalau spot Eropa hanya bisa didapat dengan konsistensi. Dan menjaga konsistensi itu bukan perkara mudah di kompetisi seketat IPL. Goal kami musim ini simpel, apakah kami bisa finish ke-9 atau ke-8? Atau bahkan kami bisa mengintip peluang ke spot kompetisi Eropa? Goal kami yang sebenarnya adalah untuk bermain di kompetisi Eropa, untuk memberi pemain kami kesempatan dan pengalaman bermain di sana dengan Bournemouth. Papar Iraola menjelaskan soal target timnya musim ini. Kompetisi masih berjalan sekitar separuh musim. Itu artinya masih ada banyak hal yang bisa terjadi. Bournemouth mungkin hari ini ada di 5 besar, tapi tanpa sebuah konsistensi, harapan besar main di pentas Eropa bisa jadi angan semata. Namun Bournemouth setidaknya punya keuntungan. Jadwal mereka tidak sepadat tim-tim raksasa penghuni 5 besar lainnya. Jadi The Cherries paling tidak punya keuntungan soal kebugaran pemain. Jadi itulah dia pembahasan kebangkitan Bournemouth bersama Andoni Iraola. Bagaimana menurut kalian football lovers? Seperti apa kira-kira performa Bournemouth di sisa musim 2024-2025 ini? Komen di bawah ya!